Oke. So, terima kasih kepada Tiap daripada MC ya, Crowd Manager Rosalind Jamilon, dan selamat good morning Elken ya kepada semua yang bersama-sama dengan Zoom meeting pada pagi malam ini ya. Jadi pada pagi malam ini saya akan berkongsi tentang satu topik yang mungkin sudah lama kita tidak dengar, tapi sebenarnya topik ini sangat-sangat penting sebab topik ini sebenarnya kita boleh gunakan untuk review untuk diri kita sendiri, untuk rangkaian kita, dan melalui topik ini sebenarnya kita dapat membina suatu kumpulan ataupun membina rangkaian yang yang sehat ya. Oke. So saya akan kongsi seminar elit ini ya, dan saya percaya kita bersama-samalah untuk melihat dan ialah bersama-sama kita macam melihat sejauh mana perjalanan kita, benda-benda yang perlu kita perbaiki, dan ialah banyak lagi lah ya. Jadi sebelum saya teruskan perkongsian saya ingin pinjam tepukan Anda untuk sebuah syarikat yang telah membawa saya ke dunia ke MLM ya, yaitu syarikat Elken Sendirian Berhad ya. So thank you very much syarikat Elken, karena tanpa Elken saya rasa saya masih lagi bekerja seperti dulu, berada di luar bandar ya. Dan thank you juga karena Elken telah membawa banyak produk-produk yang luar biasa ya, di mana memberikan saya kesehatan, memberikan keluarga saya kesehatan ya. So thank you kepada syarikat yang saya sangat-sangat sayangi ya. Thank you Elken. Oke. Dan kepada barisan upline saya yang membawa saya ke dunia Elken, terutamanya barisan direct upline saya, yaitu MCCM Bumi Putra yang pertama, MCCM Andrew Nicholas. Thank you very much, dan happy birthday untuk upline saya, sebab hari ini adalah birthday beliau. Semoga diberkati senantiasa, dan diberikan kesehatan yang berterusan ya. Dan juga terima kasih kepada semua senior upline saya, MCCM Service Chi, MCCM Cisintek, MCCM Lim Swili, dan khasnya ya untuk Bapak Elken di Sabah, yaitu PCM, LSM 7 bintang, Mr. Mrs. Sengkok Meng ya. Thank you very much. Oke, dan juga terima kasih kepada Semangat Angsa Laut. Ya, saya percaya tanpa Semangat Angsa Laut ini susah untuk kita meneruskan perjuangan ya di Elken ya. Dengan adanya Semangat Angsa Laut ini, kita dapat bekerja sama, dapat saling memberi sokongan, memberi dorongan, ada kerjasama antara semua pihak lah. Oke, thank you. Oke, saya akan terus pergi kepada Elite Seminar ya. Jadi mungkin kita masih ingat ya, Elite Seminar 9 kunci-kunci kejayaan ya. Jadi sebenarnya Elite Seminar ini sangat-sangat penting ya, bagi saya sangat-sangat penting untuk kita jadikan satu panduan ya untuk melakukan kerja ya di Elken ini ya. Sebab tanpa panduan ini saya rasa kita mungkin masing-masing lah ikut cara sendiri, jalan sendiri ya. Tapi dengan adanya Elite Seminar ini, ataupun kalau dulu kami bilang 9 kunci kejayaan ini, kita senang ya, sebab kita ikut saja ya, 1 hingga 9, ikut saja apa yang disarankan dalam topik ini, dan saya percaya perjalanan kita itu, saya tidak katakan dia smooth saja, tetapi kita dapat bertahan, kita dapat mengurangkan masalah
ya, dari awal lagi ya. Dan kita dapat membentuk satu community, satu pasukan yang sehat, ya. Oke. Jadi yang pertama dalam elite seminar adalah yang sangat penting adalah impian, ya. Saya percaya kita semua ada impian, ya. Nah, saya percaya semua kita ada impian, di Elken lah, ya. Tapi saya tidak tahu yang di luar, ya, sebab di luar ialah lain orang, lain dia punya haluan lah. Ya. Tapi bagi saya tanpa impian, saya rasa kita tidak ada arah tuju. Ya. Tanpa impian kita tidak tahu apa yang kita mau. Ya. So dengan adanya impian kita tahu apa yang kita mau dan kita akan berusaha untuk mencapai. Ya. Jadi hari ini saya percaya impian kita, kalau saya lah impian kita mau bebas daripada COVID-19, betul atau tidak? Ya. Impian kita mau bebas daripada masalah kesehatan. Ya. Impian kita mau ialah bebas daripada masalah uh, keuangan, ya. Kebebasan rohani, kebebasan untuk melakukan kebajikan. Ya. Ini semua saya percaya kita mau. Ya. Dan hari ini kita nampak. Ya, kita berhadapan dengan masalah kesehatan, berhadapan dengan masalah keuangan, berhadapan dengan ramai orang yang perlukan bantuan, tapi kadang-kadang kita hanya mampu macam yalah hanya melihat dan berdoalah. Ya. Sebab kadang-kadang bukan tidak mau tolong, tapi kita tidak mampu. Ya. Jadi impian, saya percaya kalau kita kita duduk dan merenung, nah kita tutup mata dan saya percaya kita tahu apa impian kita masing-masing, ya. Dan apabila kita tahu impian kita, sebenarnya barulah kita akan mencari jalan bagaimana untuk mencapai impian itu, ya. Jadi di Elken, ya, saya masih ingat ketika saya baru mulai di Elken, upline saya bertanya, apa yang kau mau sebenarnya? Apa yang kau ingin capai dalam hidup kau? Ya. Saya cakap, kalau cakap pasal pencapaian, ialah memang banyak yang mau dicapai, tapi saya cakap itu hanyalah angan-angan. Ya. Tapi dia cakap di Elken, apa saja impian yang ada, yang kau ingin, yang kau mau dicakap pun, kita boleh capai. Ya. Kenapa? Karena di Elken telah sediakan satu platform yang cukup sempurna. Ya. So di Elken macam kita masuk di sebuah tempat di mana kita balik kosong, kita masuk sekolah balik, ya, dan kita belajar, belajar daripada belajar membaca, kan, macam belajar dari darjah 1 sampai step by step. Ya. Jadi di Elken sebenarnya adalah satu platform yang sangat bagus untuk kita memperbaiki kita punya masa hadapan, ya, memperbaiki untuk impian kita mencapai ataupun mencari balik impian kita yang mungkin sudah terkubur ataupun sudah yalah sudah macam hilang sudahlah, tidak perlu berimpian lagi. Masa bekerja lah, tiada impian sudah. Yang penting mau tunggu pensiun, ya. So di Elken sebenarnya memang benar. Apabila saya berada di Elken, saya cari balik impian saya kulik balik apa yang saya mau, ya. Dan ialah syukur hari ini saya sudah 20 tahun di Elken dan banyak impian, keinginan saya, impian yang saya impikan masa saya bermula di Elken telah tercapai, ya. Jadi saya percaya semua kita perlukan impian, semua kita berimpian, ya. Jadi ini sangat penting apabila kita start bermula, ya, melakukan keputusan untuk yes mau buat kerja MLM ini bersama-sama dengan syarikat Elken, ya. Kita harus nyatakan ataupun tulis apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bersama-sama dengan Elken. Ya. Kita karena tulis balik sampai yalah 10, 20, berapa banyak saja. Ya. Kenapa saya mau buat Elken? Apa yang saya ingin capai di Elken? Ya. Jadi ini sangat penting. Apabila kita ada impian, barulah yang seterusnya, ya, kunci yang kedua dan hingga ke-9 itu adalah hanyalah mengajar kita bagaimana
kita mau mencapai impian itu, bagaimana kita mau membentuk ataupun mau membina rangkaian kita itu, ya. Jadi sangat penting cari balik impian kita, ya, besarkan balik impian kita. Ini sangat penting, ya. Jangan kita tengok, alah, saya sudah terlambat sudah ini. Tiada istilah terlambat di Elken, ya. Tiada istilah saya tidak mampu, ya, tidak mampu mencapai impian. Tidak ada istilah di Elken, segala-galanya apa, semuanya terletak di tangan kita, ya. Kalau mau, apa dia bilang tuh, kalau mau 1000 daya dia bilang, tak mau, ah, yalah banyak alasan lah, ya. Jadi impian sangat penting, ya. Jadi mulai dari hari ini, malam ini tulis apa yang kita mau, dan kita karena biasanya kita ada papan impian. Nah, ini sangat penting, ya. Kita buat papan impian itu, walaupun mungkin sudah bertahun-tahun tidak tercapai, tidak apa. Buat lagi, lukis lagi, letak di gambar itu di bilik. Nah, hari-hari kita lihat, mau pergi Italia, Rome. Next pelancongan kita mau pergi Italia, Italia. Saya percaya dengan adanya sistem dialkan, dengan adanya sokongan, dengan adanya semangat Ansalo dialkan, kita boleh capai, ya. Kita boleh capai, oke? Jadi mana sudah? Nah, oke, kedua, duplikasi, ya. Yang kunci yang kedua ini adalah kita diajak untuk duplikasi, apa bahasa lain duplikasi? Meniru, ya. Tiru saja. Apa yang sebenarnya kita belajar di Al-Quran adalah kita meniru. Meniru siapa? Meniru orang yang sudah berjaya, yaitu upline kita. Meniru sistem pendidikan yang ada di Elken, ya. So, membina rangkaian yang berterima kasih, ya. Jadi kita membina satu rangkaian yang berterima kasih. Apa maksudnya? Kita membina satu rangkaian yang yang mempunyai apa ini perasaan terima kasih. Terima kasih kepada Elken, terima kasih kepada upline, terima kasih kepada semua pihak yang membantu kita untuk melakukan kerja ini, ya. Jadi rangkaian yang kita bina itu haruslah satu rangkaian yang kita boleh katakan sehat, ya, yang senantiasa bersyukur, berterima kasih. Itulah sebab kita maksudnya membina duplikasi, membina rangkaian yang berterima kasih, ya. Jadi kalau rangkaian yang kita bina itu tidak pandai berterima kasih, ya, hanyalah komplain, 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 dan ialah menyalahkan orang lain, menyalahkan upline. Nanti apabila rangkaian kita membesar, semua pun menyalahkan kita, ya. Jadi ini kita tidak mau, ya. Jadi permulaan apabila kita bermula hari ini membina rangkaian, kita bagi mereka pendidikan, ajar rangkaian kita budaya berterima kasih, bangga dengan Elken, ya, tee up dan menyokong upline. Kita karena tee up, ya, menyokong dengan upline. Sebab upline yang membantu kita, ya, yang mengajar kita bersama-sama dengan kita melakukan kerja ini. Dan keseragaman sikap dan konsep pendidikan dan khususnya lah. Jadi harus ada seragam sikap itu dan konsep, ya. Bukan di sana rangkaian yang sebelah lain, di sini lain, ya. Dan sistem di sebelah pun lain. Kita mau ada keseragaman, ya. Itu kita ada pakaian seragam, kita ada budaya semua yang seragam, ya. Jadi apabila ada duplikasi, ya, sistem pendidikan yang betul, ya, duplikasi keseragaman sikap dan konsep pendidikan yang betul, maka kita dapat membina rangkaian yang sehat, ya. Jadi ini sangat penting kita yang nomor dua kita akan terapkan duplikasi, tiru, ya. Kita belajar meniru di dalam di Elken ini, ya. Kita tiru saja apa upline lakukan, apa dia buat, ya, apa dia pikir, apa apa kita kalau boleh semua kita mau tahu apa upline buat, apa dia pikir, ada satu downline saya dulu kan dia mau tahu apa selalu dalam backout dia bilang, nah, luar biasa, ya.
Kenapa saya cakapkan? Sebab saya mau tiru, dia bilang. Nah, jadi sebenarnya ramai yang ingin belajar. Kadang-kadang kasut pun sama, kasut sama, ya, kadang bag sama. Ya. Jadi ini kadang kita nampak di Elken macam, yalah, secara semula jadi kan, apabila kita terapkan ini duplikasi, dia ada keseragaman. Ya, jadi apabila ada keseragaman, nampak satu kumpulan yang bersemangat, nampak satu kumpulan yang macam satu hati, ya, one team. Ya, jadi ini sangat penting. Oke. Ketiga, ya, menaja dan membina rangkaian. Ya, menaja dan membina rangkaian. Ya. Dalam kita melakukan peniagaan MLM ini, memang apa yang kita lakukan adalah menaja sponsor dan membina rangkaian. Ya. Berapa besar tidak ada hadnya, ya. Lagi besar lagi bagus. Ya. Jadi ini adalah kita cerita dalam topik 3S biasanya. Ya. Kita menaja, ya. kita kita apa ini? Kita menaja, kita lakukan sharing, ya, kita melakukan follow up semua. Ya, jadi kita menaja dan membina rangkaian. Ya. Bagaimana kita menaja? Ya, kita boleh menaja melalui yalah kita jumpa satu kepada one to one, dua kepada satu, ataupun perjumpaan besar. Tapi hari ini semua ini memang susah untuk kita lakukan lah, sebab kita tidak ada perjumpaan besar. Hanyalah biasanya kita berjumpa di Zoom meeting, ya. Tapi tidak apa, hari ini lagi hebat sebab kita tidak ada sempadan, ya. Apabila kita gunakan semua eh, teknologi hari ini, ya, kita boleh komunikasi dengan kita punya kawan-kawan melalui Facebook, melalui banyaklah, kita boleh cari dia dengan konteks secara online, ya. Jadi penajaan ini sebenarnya banyak cara bagaimana kita boleh menajak, ya. Bukan saja melalui perjumpaan yang besar ataupun perjumpaan yang kecil. Sebab hari ini susah untuk kita kadang-kadang kita hari ini harus patuh kepada SOP. Ya, kadang-kadang mau 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 jumpa, kadang-kadang mau lupa. Baru-baru ini kami duduk 3 orang sudah itu toke kadang marah, tidak boleh 3 orang dia bilang. Ya, jadi hari ini kita akan hati-hati dengan SOP, ya, kita akan patuhi. Ya, jadi penajaan ini dia tidak berhenti di sana lah. Kita boleh gunakan cara yang lain. Ya, kita boleh masuk di Facebook, kita boleh yalah jejak kasih kepada kawan-kawan kita yang lama. Kita cari dia dalam ini dalam yalah banyak lagi tempat kita boleh carilah dalam online, ya. Dan yalah sebenarnya kita ada REN, kita ada ICC lagi, ya, Kompati, ya. Kalau tidak ada pandemik hari inilah, ya. Jadi menaja dan membina rangkaian, ya. Sebenarnya kita kena benar-benar fokus perkara ketiga ini. Sebab tanpa ada penajaan susah untuk kita membina rangkaian, ya. Tiada penajaan, tiada rangkaian, ya. Jadi kita kena ingat kita menjalankan perniagaan MLM, ya, multi level marketing, ya, perniagaan berangkaian, ya. Jadi kita menajak kita tidak boleh berhenti, ya. Setiap masa, setiap hari, di mana sahaja, ya, kita boleh buka mulut, buka adai, ya. Jadi ini sangat sangat penting untuk kita lakukan, ya, setiap masa, right? Dan membina rangkaian dalam seminar elit, ya, meningkatkan keyakinan terhadap kerjaya, menyelesaikan masalah dan mencegah krisis yang akan bakal timbul, ya. Jadi seperti yang saya kongsi pada awalnya, ya, apabila kita bermula membina rangkaian, kita boleh gunakan seminar elit ini, ya, untuk review kepada rangkaian kita. Ya. Kenapa? Sebab melalui seminar elit ini kita dapat mempersiapkan kita punya rekan kongsi, ya, untuk berhadapan dengan bermacam-macam cabaran di luar sana. Ya, jadi ini akan dapat meningkatkan keyakinan mereka
terhadap kerja ini, dapat menyelesaikan masalah ya, yang ialah sebelum dia jadi besar ya, dan mencegah krisis yang bakal timbul. So, semua ini kita akan bincang dalam seminar Elite ya. Jadi Elite seminar, saya masih ingat dulu setiap bulan kami akan lakukan seminar Elite ini kepada rangkaian. Nah, sebab ini adalah review untuk rangkaian kita gunakan seminar Elite ya. Kami bercerita tentang impian, cerita tentang penajaan, membina bagaimana penajaan ya, dan juga menggalakkan rangkaian kita untuk melibatkan dalam MMC lah ya. Kalau dulu hari ini kita tidak mempunyai mesyuarat, tetapi MMC ini adalah memainkan peranan yang penting sebab melalui meeting management committee ini activity Elken ya, dapat berjalan dengan mudah ya, dengan adanya kerjasama daripada kita punya network ataupun sideline semua kita libatkan mereka dalam MMC. Jadi mereka akan belajar bertanggung jawab ya. Oke. Dan juga ahli jawatan kuasa sistem ya, kita galakkan rangkaian kita untuk mengikuti RSM, ISM, DCM, CCM meeting ya. Sebab apabila mereka hadir ini RSM, ISM meeting, mereka paham ya, apa sebenarnya ini sistem ya. Apabila apa fungsi dia, apa tanggung jawab sebagai seorang RSM ya, sebagai ISM dan sebagai DCM, CCM ya. Jadi galakan mereka untuk fight ataupun mencapai satu persatu, bermula daripada manajer. Lepas itu naik sedikit RSM. Jadi kalau dulu kita akan dipanggil meeting di KL ya, 3 hari 2 malam. Ya, jadi di sana kita akan belajar tentang apa peranan seorang pemimpin RSM, ISM, DCM. Ya, jadi ini sangat penting yang ketiga. Oke, dan yang keempat ya, ini penting kita belajar bertanggung jawab ya, tanggung jawab 100% ya. Jadi pertama tanggung jawab upline ya. Apa tanggung jawab upline? Yang pertama sudi berkongsi dan membantu tanpa berbelah bagi ya. Jadi ini adalah tanggung jawab setiap kita yang melakukan kerja ini. Sebab kita apabila kita melakukan kerja ini kan sudah tentu kita akan menaja dan kita mempunyai downline, dan downline semakin bertambah dan tanggung jawab kita sebagai upline pun semakin ialah kadang berat juga ya. Tetapi inilah ya penting di sini apabila kita bertanggung jawab 100%, kita haruslah sudi berkongsi dan membantu tanpa ialah dua hati, orang bilang mau tidak ya. Jadi sudi berkongsi. Kedua, membantu dalam dan membimbing fighter baru. Kadang-kadang ada yang downline kita kan dia bersemangat, saya mau fight 1.5 dia bilang. Ada yang saya mau fight 3 poin, ya. Saya mau fight sampai 4 poin, sampai 6 poin. Ada yang sampai lebih, ya, 12 poin. Ya. Jadi fighter ini sebenarnya kita akan fokus ya, yang bersemangat mau capai CPP point, ya. Ini kita akan bantu, kita akan fokus mereka sebab mereka adalah macam satu downline yang ialah bukan juga senang kita mau cari fighter ini ya. Jadi kalau kita jumpa fighter, kita akan fokus dan kita akan benar-benar bimbing dia, bantu dia untuk capai apa yang dia inginkan ya. Dan sabar memupuk pemimpin ya. Jadi ialah seorang pemimpin, ya, seorang upline ialah karena sabarlah sebab downline kita ya, lain orang lain sikap belainan ya, latar belakang belainan, nah, banyak beza ya. Jadi kita karena kadang-kadang ialah ada yang lambat kadang-kadang. Jadi kadang-kadang kita tidak sabar lah ya, kadang-kadang kalau kita tidak sabar, nah itu kadang-kadang tidak ialah tidak baik ya. Jadi kita karena sebagai upline kita harus sabar memupuk pemimpin ini ya. Kalau dia kecewa, kita karena
kasih bagi dia semangat ya. Kalau dia rasa macam tidak keyakinan, kita kena bimbing dia, ajar dia, ikut kemampuan dia ya. Dan keempat, selesai masalah dengan prihatin lah ya. Jadi sudah tentu ya, kita tidak dapat lari daripada cabaran ya, sebab apa yang kita bina dalam MLM ini adalah rangkaian manusia ya. Manusia ada banyak bermacam-macam sikap ya. Jadi memang ada masalah, cabaran. Jadi kita akan selesai masalah dengan penuh sabar, penuh prihatin ya. Dan kita akan paham ya, sebab yalah, masing-masing mempunyai rangkaian kita, downline kita juga mempunyai cabaran ya. Jadi keempat tanggung jawab kita ini kita karena belajarlah untuk memikul tanggung jawab sebagai upline ya. Tapi kalau kita lihat sini downline pun ada tanggung jawab lah ya. Apa tanggung jawab downline adalah sebagai downline kita akan hargai bantuan upline ya. Kita akan hargai. Oke, sebab kadang kita lupa berterima kasih ya. Kadang-kadang kita lupa yang mereka juga adalah manusia biasa ya. Kadang-kadang mereka pun mempunyai keluarga, mereka pun mempunyai komitmen yang lain, tapi kadang-kadang dia korbankan semua masa itu untuk membantu kita. Jadi kita hargai ya pengorbanan upline ya. Dan minta tunjuk ajar dengan rendah hati ya, sebagai downline kan kita upline dia banyak pengalaman ya. Upline dia sudah melalui banyak rintangan halangan perjalanan dia dalam kerjaya ya. Jadi kalau kita jumpa dengan upline, kita kalau boleh minta tunjuk ajar dengan rendah hati ya. Apabila upline kita berkongsi, dengar ya. Bukan kadang-kadang ada yang tak kisah ya. Tidak kisah macam mau tidak mau gitu ya. Jadi kita karena belajar dengan penuh rendah hati. Dan ketiga, belajar bersungguh-sungguh dengan mendengar dan mencatat nota ya. Jadi apabila kita bertanya dengan upline ya, kalau kita ada buku, kita menulis, mencatat nota ya. Sebagai upline, kalau saya melihat ya, downline ya, menulis, ya, menota ya, dengan apa yang upline bagi nasihat, itu sesuatu yang saya sangat saya happy nampak ya, seseorang apabila dia benar-benar belajar dan benar-benar menghargai masa upline, pengalaman upline, tips semua ya. Jadi ini sangat penting kita belajar dengan penuh rendah hati, mencatat nota ya, dan menghargai semualah sumbangan upline. Terus sampaikan maklumat semua itu kepada kita, apa yang kita dapatkan, kita sebagai downline kita sampaikan lagi maklumat itu untuk tujuan duplikasi. Kita sampaikan kepada downline kita apa yang kita belajar dengan upline ya. Jadi ini kita dengan secara tidak langsung kita macam duplikasi lah apa yang kita belajar, kita ajar downline ya. Kita belajar dan mengajar begitu ya. Jadi inilah 4 tanggung jawab 100% tanggung jawab upline dan downline ya. Jadi apabila ada tanggung jawab ya, upline dan downline bertanggung jawab, maka kita dapat mengurangkan masalah ataupun dalam kita membina rangkaian. Oke, seterusnya yang kelima adalah 5 prinsip asas ya. Jadi yang kelima ini juga ya, kita kena ambil perhatian sebab dia kan kita ada 5 prinsip asas ya. Asas ya, kita panggil dia asas, dan apabila kita ikut 5 prinsip ini kan, saya percaya kita dapat mengurangkan masalah dalam rangkaian kita ya. Sebab ya saya tahu tidak ada yang sempurna ini apabila kita bercerita tentang manusia ya. Kita membina satu rangkaian manusia ya. Tidak ada yang sempurna. Nah, tetapi sekurang-kurangnya kalau kita
ada ataupun kita tahu tentang 5 prinsip asas ini dan kita kita amalkan ya, kepada rangkaian kita, saya percaya rangkaian kita menjadi satu rangkaian yang yang sehat ya. Oke, yang pertama bincangkan usul baru dengan upline terlebih dahulu ya. Jadi biasanya kan downline ada downline yang kadang-kadang sangat kreatif ya. Ada juga dalam rangkaian kita kadang-kadang yang dia mempunyai banyak ide ya. Dan ada juga yang kadang-kadang dia dia seorang pemimpin daripada syarikat yang lain dan berpindah kepada syarikat yang barulah, syarikat Elken, dan dia ada pengalaman dia yang dia telah lalui mungkin sudah lama ya. Jadi dia ada banyak ide ya. Tetapi dalam prinsip yang pertama ini kan, kita harus kalau kita ada ide apa saja benar-benar macam baru kan, kita harus bincangkan dulu dengan upline ya. Sebab upline dia tahu, upline dia 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 mempunyai pengalaman daripada kita ya. Dan apabila kita berbincang, mungkin kita ada ide yang bagus ya, dan kita berbincang dengan upline, mungkin ide kita itu akan ialah lebih baik lagi ya. Apa yang kita ingin lakukan, mungkin ada activity kah ataupun ada strategi kah ya. Jadi apa-apa usul ataupun apa sajalah strategi saya mau lakukan yang begini ya. Bagi tahu dengan upline ya, bincang dulu ya. Ataupun pengalaman saya lah ya, sebelum kita full time bagi tahu lah upline dulu. Ada yang kadang-kadang diam-diam kan, terus pergi full time ya. Jadi ini karena bincang ya, kita melakukan keputusan kadang-kadang macam kita rasa macam wah syok lah di Elken nih kan, dia bilang oh, buat 1 bulan saja buat 1.5 sudah dapat duit ya. Buat 3 poin wah banyak duit ya. Buat lagi tinggi kan banyak duit. Bagus ya resign lah. Bincang dengan upline ya. Bagi tahu dengan upline apa nasihat dia ya. Jadi selalu rujuk kepada upline kita ya. Mesti bagi tahu. Kalau mau fight manager, bagi tahu upline. Kalau mau fight apa sajalah, fight mau pergi next love campaign Italy Rome, bagi tahu upline. Jadi upline dia akan bagi tahu strategi bagaimana kita boleh capai itu ya. Jadi bincang usul baru, bincang apa-apalah kita mau buat kan dengan upline terlebih dahulu sebelum kita tersalah langkah ya. Sebab kalau kita tersalah langkah, nah memang timbul satu masalah sudah ya. Jadi ini sangat penting. Prinsip yang kedua, jangan sebar berita negatif kepada downline ya. Jadi biasanya ialah memang banyak perkara negatif kadang-kadang bila kita bercerita macam-macam lah tentang bisnis lah, tentang orang punya apa ini ialah personal kah apa semua negatif yang kita tahu kan, cerita yang negatif ya, jangan sebar kepada downline ya. Apa yang kita dengar itu ya, sebar kepada upline. Cerita kepada upline apa yang kita dengar. Mungkin kita ada dengar yang betul kah ya, Elkan mau jatuh sudah kan. Terus kalau belum lagi ada yalah belum tanya lagi ke pihak yang atasan ataupun upline kita, terus kita bagi tahu ya di bawah. Ini tidak baik ya. Ataupun tentang produk, betul kah itu dia makan itu produk macam terus ya, sakit satu keluarga ya. Jadi belum tanya lagi cerita yang cerita yang sebenarnya sudah sebar di bawah ya. Jadi ini jangan ya, jangan kita sebar apa saja berita negatif kepada downline ya. Apa yang kita sebar
kepada downline adalah berita yang positif, berita yang memberi mereka semangat, berita yang memberi mereka apa ini, ialah kekuatan, ya. Jadi apa-apa yang negatif itu kalau boleh kita cerita dengan upline. Nah, kasih tahu upline, "Upline, saya dengar begini, betulkah itu?" Ya, bagi tahu dia, ya. Jadi jangan sekali-sekali kongsi, ya. Kita duduk dengan downline dan kita bercerita tentang satu perkara yang negatif, ya, tentang bisnis lagi, ya. Eh, jangan, ya. Prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, tidak menjejaskan eh, hubungan di antara upline, downline, dan sideline. Ya, jadi ini biasa berlaku ya di dalam kita melakukan kerja MLM ini ya, sebab ialah kita membina rangkaian manusia ya, dan setiap manusia itu dia ada connection dengan community yang lain ya. Keluarga dia mungkin besar lagi ya. Jadi dia setiap orang ini kan dia ada connection dengan dialah ramai orang ya. Jadi kadang-kadang apabila kita menaja seseorang itu mungkin ada saudara dia pun ada member Elken juga ya. Jadi ini kadang-kadang biasa ya, terbelanggar ya. Biasalah ya, bagi saya ini satu perkara terbelanggar ya. Jadi kalau boleh kita ialah supaya ini perkara tidak menjejaskan hubungan antara upline, downline, dan sideline, kita kalau boleh jangan ya, kalau dia perkara yang kita lakukan itu menjejaskan hubungan upline, downline, dan sideline, jangan kita lakukan. Sebab once kita lakukan, ini kita macam ialah ada satu titik sudah ada satu masalah yang akan timbul. Lama-lama dia pandai besar ya. Jadi prinsip yang ketiga ini ialah kita akan lalui semua apabila kita dalam perjalanan ya, melakukan pembinaan rangkaian dalam bisnis ini ya. Kita akan bertemu, kita akan lalui semua ini ya. Tapi saya percaya apabila kita setiap perkara yang kita lalui itu kan mungkin kita terlanggar dengan kelima-lima prinsip ini atau salah satu prinsip ya, ini janganlah jadikan itu sebagai satu yang macam yalah mematahkan semangat kita ya. Kadang-kadang ada yang terlanggar ini prinsip, terus dia bilang terus dia bagus dia menghilangkanlah ataupun pergi lain syarikat ataupun jangan, sebab sebenarnya kita dalam proses belajar ya, dalam kita melakukan MLM ini kan, dalam kita membina rangkaian kan, sebenarnya kita belajar dengan sikap manusia, kita belajar juga dengan sikap kita sendiri. Kadang-kadang ada yang mungkin kita tidak tahu ya, jadi jangan berputus asa, jangan kita macam menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Ya, kita belajar daripada kesilapan dan saya percaya apabila kita melihat prinsip ini, kita dapat memperbaiki ya diri kita dapat memperbaiki rangkaian kita ya. Jadi itu prinsip ketiga. Prinsip keempat, jangan pinjam, jangan hutang ya. Jadi ini juga kita akan lalui ya. Memang dalam prinsip ada ini, jangan pinjam, jangan hutang. Tapi kadang-kadang upline ialah kadang dia pandai kesian itu. Ya, tapi jangan gunakan jangan pula kita mengambil kesempatan dengan kebaikan upline kita ya. Sebab apabila kita lakukan melanggar ini prinsip keempat ini kan, kadang-kadang kita sendiri yang orang bilang berhadapan dengan satu lagi cabaran ya. Jadi lebih baik jangan kita lakukan yang prinsip yang keempat ini, sebab apabila kita sudah melakukan dan mungkin pinjam bukan tidak boleh bayar kan, jadi
downline kita pun ikut itu, ada duplikasi, ya. Jadi apabila semua melakukan cara yang sama kan, pinjam dulu Bang, nanti satu rangkaian kita akan ikut, ya. Jadi bila kita akan berhadapan dengan masalah apabila peminjam itu tidak melunaskan apa yang dipinjam, di sana akan berlaku konflik lah, ya. Dan di sana akan tercetus satu masalah lagi, ya. Jadi ini akan menjadi ialah ialah masalah, ya. Oke, so prinsip yang kelima adalah elakkan hubungan sulit lah, ya. Jadi saya percaya yang kelima ini, ya, bukan saja dielken, ya. Apabila berlaku ini akan merusakkan kita punya community, ya. Ialah dia akan pelan-pelan akan menjejaskan semua pihak, ya. Jadi 5 prinsip ini kita jadikan satu panduan, ya. Saya percaya ya sebagai Elkenian, ya, yang telah melakukan kerja ini sudah 10 tahun, 20 tahun ataupun lebih, saya percaya pernah melalui semua ini, ya. Kelima-lima prinsip ini, ya. Malah ialah kita kadang-kadang terlanggar, ya, terpijak mungkin, ataupun secara tidak sengaja, ataupun ialah kita mengakui ya, kita ada kelemahan masing-masing. Ya. Tetapi yang penting di sini kita belajar daripada kesilapan. Ya. Tidak ada yang sempurna sebenarnya. Ya. Tapi kita belajar. Setiap kali kita terlanggar, mana-mana sajalah. Ya. Kita gunakan itu sebagai satu pengajaran ya, dan memperbaiki. Dan saya percaya ya, apabila kita ya, gunakan ini 5 prinsip ataupun ya 9 kunci kejayaan, kita dapat mencapai sebenarnya apa tujuan kita, ya, apa impian kita di Elken, ya. Oke. So seterusnya yang keenam, keistimewaan di Elken, ya. Kita ada 6, kalau dulu kami pakai 6 keunikan lah, ya. Jadi ataupun 6 keistimewaan di Elken. So yang pertama, ya, kita ada Elken Campus, ya. Wah, kita pakai campus sudah sekarang, ya. Bukan lagi bilang bangunan Elken, bangunan HQ, campus. Bayangkan betapa besar itu Elken Campus. Ya. So ini adalah bangunan baru, kita ada bangunan baru dan sudah pindah baru tahun lalu lah, ya. So ini satu lambang di mana tanda di mana Elken sebenarnya bukan dia turun, tetapi dia Elken akan lebih bersinar lah, lebih bergerak maju, ya. Dan inilah kita punya perjuangan, kita punya apa yang kita lakukan sekarang, kita mau supaya make Elken great again. Nah, itu kita punya slogan selalu kan, kita mau Elken great again, macam kita bermula dulu kan. Nah, memang luar biasa, ya. Stadium Bukit Jalil pun kita boleh kasih penuh, ya. So itu pasti akan tercapai, ya. Satu masa nanti, oke. Okay? Dan kita tahu syarikat Elken, ya, kita tidak dapat persoalkan lah, ya. Sebab Elken mempunyai yalah segala-gala lah, macam kombinasi dia syarikat yang terbukti, ya. Dia 50 syarikat global yang teratas di arena antarabangsa, ya. Dan Asia Anugerah Jenama Cemang dia sudah dapat, ya. Dan macam-macam lagi lah, banyak kan anugerah yang sangat-sangat banyak, ya. Menjadi syarikat MLM yang pertama, ini yang saya tidak belum pertama mendapat pengiktirafan ISO, ya. Jadi ini sebenarnya Elken sudah menjadi perajo lah kepada syarikat-syarikat yang lain. Elken lalui selama 26 tahun, ya. So saya sangat bertuah, saya sangat bangga ya bersama sebuah syarikat yang begitu berwawasan, ya. Berwawasan, mempunyai pandangan yang jauh, dan sangat-sangat menitik beratkan kepada
uh, distributor, ya, memberi sokongan yang sangat padu, ya. Dan kita nampak di sinilah, ya, kita ada sistem pengeluaran yang canggih, kita ada sistem pengeluaran produk-produk kilang produk kesehatan, semua ini packaging di sini di tempat kita lah, di kilang produk di Elken, ya, kilang peranti pelengkap, kita ada kilang produk untuk packaging semualah, ya. Jadi ini adalah suatu kebanggaan kita lah, ya. Dan produk bertaraf dunia, seperti yang kita semua tahu, ya, kita sebenarnya produk-produk kita mempunyai jaminan, mempunyai, ya, Nobel Prize, ya. Kadang-kadang orang tidak paham kan, tidak yakin lagi, ya, sudah ada cop sana Nobel Prize, ya. Kalau ada Nobel Prize tidak perlu dipertikaikan lagi, ya. Dan kita punya penapis air pun dia mempunyai gold seal, ya, S300, di mana satu saja syarikat di Asia yang mendapat anugerah ini, yaitu syarikat Elken, dan juga mendapat pengiktirafan daripada Amerika, Frost and Sullivan, anugerah amalan terbaik, dan trusted brand, dan banyaklah, ya, jenama 26 tahun, ya. Ini, ya, kita ada banyak pengiktirafan, ya. Dan juga yang sangat penting adalah insurans lah. Baru-baru ini kita diberitahu produk kita diinsurankan sebanyak 1 juta USD, ya, lebih kurang 4 juta lah duit kita, ya. Jadi kita tidak perlu ragu-ragu, takut sebenarnya sebab produk kita diinsurankan, ya. Oke. Yang ketiga adalah keistimewaan kita ada plan pemasaran yang adil dan pulangan yang tinggi. Bayaran tahunan mencecah sampai 150 hingga 200 juta bonus, ya, setahun, ya. So, bayangkan, ya, bayaran tahunan sahaja berapa juta, ya. Dan Elken tidak pernah tidak bayar gaji, ya, tidak pernah dalam seumur hidup saya di Elken, tidak pernah, ya. Kalau kita dengar hari ini, tahun yang lalu, ya, ada syarikat-syarikat yang tidak membayar gaji kepada pekerja dia, ya. Elken tidak, ya, tidak pernah, ya. So inilah kehebatan syarikat kita Elken, ya. Dan plan pemasaran yang adil, kita tahu kenapa dicakap adil, ialah kita bukan bekerja untuk upline, ya. Kita apabila kita menjadi ahli di Elken dan melakukan kerja ini, sebenarnya kita sudah macam buka satu kedai, ya. Jadi bisnis itu adalah bisnis kita sendiri, ya, bukan upline punya, ya. Jadi kita punya, ya. Jadi kalau kita rajin, ya, kita boleh, ya, kadang ialah kadang ada downline yang di overtake upline dia, ya. Ini semua berlaku di Elken. Downline sudah MCCM, kan upline belum sampai MCCM, ya. Tidak apa, ya. Di Elken inilah yang dikatakan plan pemasaran yang adil, ya. Siapa yang kuat terus rajin berusaha, ya. Siapa yang fokus melakukan kerja ini, saya percaya mereka akan mencapai ataupun mendapat pulangan yang lebih baik, ya. Jadi adil, ya. Siapa mau lebih kerja rajin, ya. So sangat-sangat adil, ya. So bayaran tahunan, ya, dan nampak semua, ya, diberikan, ya, tidak pernah tertangguh, ya. Nah, ya, 26 tahun yang lalu 1995 hingga 2000 atau ramai yang berjaya di Elken, ya, yang capai MCCM adalah 109 orang, ya, CCM 300 orang, dan council member 3.000 orang, ya. Jadi kalau kita, ya,
lihat MCCM, CCM, dan council member yang lain, gaji mereka ini macam gaji itu pemain bola semua ini, ya, pemain bola di Eropa yang yalah bukan sedikit. Ya. Tapi hari ini kita dengar pun pemain bola yang kaya raya semua pun banyak klub yang tidak boleh mampu membayar gaji mereka. Nah, inilah krisis hari ini, krisis ekonomi. Ya. Tetapi hari ini di Elken, ya, ini semua setiap bulan kita punya jutawan-jutawan menerima ya pulangan ataupun bonus mereka. Ya, yalah nanti tanyalah upline kita ya. Elken memang sungguh-sungguh luar biasa. Okay? Dan inilah CBP Plus Achievers. Kita ada ramai, setiap bulan kita ada pencapai CBP Plus yang mempunyai pendapatan daripada 1.5 hinggalah kepada pendapatan 5 angka. Ya. Dan CBP Plus ini sebenarnya adalah insentif. Ya. Dia bukanlah dalam marketing plan, tapi dia adalah insentif, ya, tambahan. Ya. Dan ada ialah banyak insentif lagi yang lain-lain tambahan ya. Jadi ini sebenarnya sungguh-sungguh ialah luar biasa sekali ya apa yang Elkan berikan kepada kita, ganjaran dia ya. So tidak boleh kira terlalu ramai ya. Oke. Dan di Elkan kita ada sistem pendidikan yang terbukti dan membantu ramai orang berjaya ya. Jadi ini yang keempat ini saya sangat-sangat berterima kasih ya, sebab tanpa adanya sistem pendidikan ini saya rasa saya tidak boleh buat ya, sebab saya tidak ada pengalaman melakukan kerja MLM ya, saya tidak pandai berkongsi ya, saya malu berkongsi, saya tidak pandai cakap, banyak alasan saya ya, tetapi dengan adanya sistem pendidikan Elken ini semua itu terjawab ya. Saya boleh ya, saya boleh berkongsi ya, saya boleh menajak ya, saya boleh saya boleh mencapai apa yang saya mau di Elken ya. Inilah kehebatan sebenarnya yang ada dalam sistem pendidikan Elken ya. Jadi bagi saya yang masih macam tidak yakin bolehkah tidakkah, percayalah ya dengan sistem pendidikan Elken, ikut cara yang betul ya, jangan shortcut ya, jangan buat cara sendiri, ikut sistem pendidikan Elken, lambat pun sampai juga ya, kita pasti sampai juga ya. Jadi kita nampak di sini 3 hingga 5 tahun dicakap akan sampai ke puncak ya. Saya capai CCM lebih 10 tahun baru capai CCM ya. Tetapi sehari ini saya masih ada ya, saya masih ada di Elken dan saya percaya saya akan mendaki lagi ya. Mungkin saya masih lagi belum tercapai, ada lagi impian saya yang lebih besar ya. Jadi kerja di Elken kita mengorak langkah demi langkah. Satu, mencapai jadi pengurus, jadi mendapat pendapatan 3 angka, menjadi RSM, menjadi ISM, DCM, dan seterusnya. Ya. Langkah demi langkah. Ya. Langkah demi langkah. Ya. So, yakin. Ya. Saya sangat yakin dengan adanya sistem pendidikan yang ada di Elken. Dengan syarat kita ikut sistem. Ya. Kita ikut sistem. Oke. Dan inilah gambar-gambar lah yang semasa sistem meeting ya, di hotel 5 bintang 6 bintang ya. Dan kelima, budaya Elken, warga Elken yang harmoni ya. Di Elken kita ada budaya sehati sejiwa, memuji dan menyokong ya, berterima kasih ya, memimpin berpasukan bukan berseorangan ya. Jadi inilah budaya yang sangat harmoni yang ada di Elken. Jangan kita ubah budaya ini. Jangan kita tinggalkan budaya ini. Sebab dengan adanya budaya ini, saya percaya inilah yang menyebabkan Elken masih
berdiri ya, kukuh ya hingga hari ini ya. Jadi kita karena teruskan ya, amalkan ya budaya yang harmoni ini ya, berterima kasih, memuji, menyokong ya, memimpin pasukan ya dengan penuh rendah hati ya. So budaya Elken ini tidak ada di luar, hanya ada di Elken ya. So sangat penting untuk kita bagi tahu dengan orang baru, bagi tahu dengan rangkaian kita yang baru, kita ada ini budaya ya. Kita ada ini budaya yang sangat harmoni. Oke. Okay? Alright. Peluang perniagaan bertaraf antara bangsa yang tiada batasan. Nah, sudah tentu ya. Kita bertapak di Malaysia dan Elken sudah berada di Asia, dan saya percaya akan kalau dulu selalu kami cakap memeluk dunia ya, saya percaya ini berlaku sebab walaupun mungkin Elken tidak ada cawangan mungkin di Eropa tapi produk kita ya ada yang sedang kirim sampai US ada yang kirim sampai banyak itu ya. Jadi produk kita sebenarnya berada di mana-mana ya. Jadi peluang perniagaan bertaraf antara bangsa bukan di sini saja ya, tetapi kita harus bermula dari dekat lah ya. Sebab kita nampak ramai lagi sebenarnya yang belum kena Elken ada itu. Nah, ramai lagi yang kadang sudah expire, ya, masuk balik. Ya. So inilah peluang tidak pandai habis, ya, tidak pandai putus. Oke. Okay. So yang ketujuh, ya, 7 amalan harian. Ya, jadi ini kita akan amalkan 7 amalan ini, membaca buku. Setiap hari kita akan baca buku, kita akan masuk. Sekarang ini senang, kita tekan saja internet dan kita boleh type apa yang kita mau cari dan banyak bahan yang dengan cepat kita boleh dapat ya. Tapi ada kelebihan lah kalau kita membaca buku, banyak buku-buku yang boleh memberikan kita sebenarnya pengetahuan ya, ekstra pengetahuan. Kalau kita rajin membaca buku memang kita banyak pengetahuan tentang kesehatan, tentang produk kita dan sebagainya lah. Mendengar rekaman, menonton testimoni, pelajari cara-cara menjual ya. So kita karena hari ini semua ada di YouTube, kita boleh tekan saya YouTube itu kita belajar macam mana mendengar testimoni. Gami Vizio kita ada 500 testimoni, tidak boleh habis dengar ya. Dan macam-macam lagi testimoni, banyak testimoni sebenarnya dalam tangan kita ya. Tekan saja ya. Dan menggunakan produk ya. Jadi sebagai seorang Elkenian kita kena guna produk lah. Jangan kita Elken tetapi kita tidak guna produk Elken ya. Nah, kita sebagai Elkenian kita kena menggunakan produk Elken supaya satu hari nanti ada orang tanya, bagus kayak itu sabun Elken. Ataupun Allah tidak boleh kalau kepala sudah kan ya, semua kita akan coba ya. Kita ada banyak produk FMCG kita ya. Kita akan ganti ya produk body wash kah, shampoo kita ada macam-macam lagi lah ya. Kita akan menjadi pengguna supaya kita jadi produk, kita sendiri jadi produk supaya orang nampak wah patutlah kulit kau cantik dia bilang sebab kau mengamalkan produk-produk Elken ya. Dan juga jualan ya. Kita kena lakukan sales juga melalui perkongsian ya. Kita kongsi ya. Dalam kita lakukan 3S kan, setiap hari sebenarnya kita kena sharing supaya kita ada sales ya. Kita share to the needs, selalu kita cerita, kita kongsi ya, kebaikan, kehebatan produk kita, testimoni ya, supaya kita apabila mereka paham pasti ada jualan ya. Jadi kita kena lakukan ini. Kelima, kita kena mengikuti Zoom meeting. Hari ini Zoom meeting ya, karena tidak biasa karena mesti karena biasa ya. Siapa yang rajin ikut Zoom meeting memang seorang yang pemimpin ya. Memang cepat belajar, ya. Memang banyak ilmu ya sebab setiap hari kita ada Zoom meeting ya. Kalau kita rajin ikut setiap hari kita boleh dengar ceramah
daripada pemimpin-pemimpin yang berpengalaman, ya. Dan keenam, hubungi upline, ya. Kita boleh hubungi setiap hari, boleh tanya. Ada soalan, teks, ya, WhatsApp upline, ya. Kita akan hubungi upline setiap hari. Ada pertanyaan, hubungi. Ataupun kalau tiada, good morning sama upline, ya. So, karena hubungi upline. Dan berfungsi plan pemasaran, ya. So, ini juga penting sebab apabila kita memahami plan pemasaran, kita akan tahu, ya, bagaimana kita menyusun, membina rangkaian kita, dan dapat kita boleh set target, ya, bila kita mau capai yalah, status yang kita mau, ya. Jadi kita kongsi plan pemasaran ini kepada rekan kongsi kita, ya, ajar mereka tentang asas dulu lah, ya, bagaimana dapat, ya. Kadang-kadang ramai yang tanya, macam mana mau dapat duit di Elken, ya? Macam mana dia boleh jadi duit, dia bilang, ya. Soalan-soalan yang biasa, ya. Jadi ini sebenarnya penting untuk kita kongsi, ya, terutamanya orang baru. Mereka tidak tahu, ya. Mereka hanya tahu beli produk, ada duit itu masuk, ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana, dari mana itu bonus itu, macam mana kira, ya. Jadi plan pemasaran ini penting, ya, untuk kita belajar dan mengajar, ya, dan seterusnya lah. Jadi 7 amalan harian ini kita akan amalkan, dan pastikan rekan kongsi kita, downline kita juga melakukan yang sama, ya, duplikasi. Oke. Dan ke-8, keazaman dan tekad lah, ya. Jadi apapun kita kena berazam, bertekad, ya. Kita kalau kita macam yalah ada papan impian, ya, lepas 1 tahun tidak capai, tidak apa, teruskan perjuangan, ya. Ya, azam itu harus diteruskan lah, mesti berazam, jangan cepat putus asa, ya, bertekad, ya. Satu kali saya bertekad, saya mesti mau, ya. Jadi teruskan perjuangan. Nah, ini selalu kita cakapkan, teruskan perjuangan, ya. Kita gagal bukan gagal selamanya, kita akan teruskan, kita belajar daripada kelemahan kita. Kita belajar, sebenarnya makin kita banyak, bila kita lakukan banyak kesilapan kan, kita sebenarnya memperbaiki diri kita, ya, right? Dan yang ke-9 adalah bertindak segera, ya, jangan mengalah, ya. Jadi di sini kita karena bertindak segera, ya. Kenapa dicakap bertindak segera? Ya, sebab ialah kita tidak mau ada itu sikap nanti, tunggu dulu, banyak alasan kita kan. Kita kena bertindak segera supaya perancangan kita itu kan, kalau kita mau capai macam manajer apa kan, akan kita ialah fokus itu tidak lari, ya. Kalau kita asik macam ialah kita tahu apa kita mau capai, ada tindakan, tetapi ialah tidak 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 orang bilang dia tidak bertubi-tubi, ya. Kita akan ubah, kita akan bertindak segera, ya. Bangun pagi, kita tahu mau pergi mana sudah, ya. Kita tahu mau cari siapa, ya. Harus kita ada itu perancangan, ya. Jadi apabila kita ada target, ya, saya percaya kita dapat capai dengan jangka masa yang kita tetapkan lah, ya. Jadi jangan mengalah lah, sebab ya, memang bukan kita orang bilang bukan kita terus berjaya, ya. Nah, kejayaan kadang-kadang banyak cabarannya, tapi tidak apa, jangan mengalah, bangkit, teruskan. Nah, tidak capai, tidak apa, teruskan. Ada lagi next SB, ya. Tidak capai Barcelona, ya. Ada Dubai. Nah, Dubai tidak capai, ada lagi Italia, Rome, dan seterusnya. Jangan mengalah, ya. Jangan mengalah. Kalau kita ada sikap tidak mengalah, sebenarnya akhirnya kita akan berjaya. Kita akan capai puncak kejayaan yang kita impikan, ya. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya tentang Elite Seminar pada kali ini, ya. Jadi sebelum saya mengakhiri perkongsian saya ingin minta maaf kalau ada apa-apa bahasa saya yang terkasar, ya. Anggaplah apa yang tidak baik itu daripada saya lah. Dari yang baik itu semuanya dari atas, ya. Jadi sebenarnya apa yang saya kongsikan adalah
daripada pengalaman saya, dan kita sama-sama belajar, dan saya percaya dengan berpandukan Elite Seminar ini ataupun 9 kunci kejayaan ini, saya percaya kita dapat mengatur langkah kita, memperbaiki kita punya langkah, tindakan kita, kita punya impian, dan saya percaya kita akan mencapai sesuatu yang mungkin yang baru pada tahun ini. Ya, walaupun kita berada dalam pandemik ataupun suasana yang macam sesuatu yang mencabar, tetapi di sebalik itu ada dia punya keseronokan apabila kita melakukan kerja di Elken. Ya. Banyak cabaran. Ya. Bila kalau kita seingat sebelum pandemik, tiada cabaran. Ya. Tetapi apabila hari ini, dari tahun lalu ada cabaran, tetapi cabaran itu sebenarnya bagi saya memberikan saya kekuatan dan saya rasa saya lebih rajin daripada dulu. Ya. Jadi ada hikmah dia. Ya. Jadi gunakanlah Elite Seminar ini untuk kita melihat diri kita, rangkaian kita, dan seterusnya kita punya network, ya. Jadi itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.